Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung itu penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Lupa ya doanya, lupa tanya dek remah. Hal nasitum? Baik, ananda semuanya yang soleh dan solehah, tadi malam kalian semuanya merayakan apa itu? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari, menghayati kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu putri-putri yang salehah hadir ya, karena kayaknya tadi malam tahajud ya, hafalannya terus ditambah sehingga bangunnya agak berat ya. Baik. Baik ya, tenang. Sambil menunggu yang putra dulu. Tadi malam ikut acara taklim maulid? Coba, tidak boleh sama jawabannya. Apa yang kamu dapatkan pelajaran dari ceramahnya Ustadzah Imamah ya? Imamah tadi malam ya. Satu persatu, siapa yang mau duluan angkat tangan. Satu aja. Jadi masing-masing mengungkap satu poin yang kalian ingat dari ceramah Ustadzah Imamah tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya. Ya, angkat tangan. Siapa? Langsung angkat tangan terus bicara. Masa lupa tadi malam? Kalian masih muda loh, pintar-pintar loh. Ayo. Yang kalian ingat apa? Apa saja sudah, terserah. Yang kalian ingat dari penyampaian satu aja masing-masing. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan dulu, tanggung jawab langsung. Ya. Ya apa? Apa? Mengingat kelahiran? Oke, boleh. Kelahirannya kenapa? Kelahirannya kenapa? Sehingga harus diingat. Ya udah. Kelahiran Rasulullah itu sangat penting. Kalau beliau nggak ada gimana? Kalian nggak mungkin jadi muslim. Nggak begitu. Yang lain nggak boleh sama ya. Halo. Lihat Ustadz dong. Ada yang lain? Ayo. Yang kedua, yang lain nggak boleh sama. Kalau tidak ada, saya lempar ke putri sampai 3. 1,
Loh, kalian berlomba-lomba loh ini, jangan bilang ya ya. Yang putra jangan mau kalah. Malu dong. Oke, yang putri satu aja. Tadi ada yang mengatakan semalam itu ingat mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Yang lain, yang kedua, yang kalian masih ingat dari ceramahnya Ustazah Imamah. Yang putri yang katakan. Saking banyak yang diingat, dihafal, lupa semua ya. Hebat. Ini Ustaz Sulis, jangan kasih banyak hafalan ini, banyak hafalannya ini kelupa semua. Numpuk kayaknya ini ya. Allah, sehari cukup satu ayat Ustaz Sulis. Baik, ya. Yang putri, apa yang kalian ingat dari ceramahnya Ustaz Imamah tadi malam? Angkat tangan langsung cepat. Yang diingat apa saja terserah. Entah senyumnya, entah ketawanya, apa pokoknya yang diingat dari acara itu yang manfaat buat kalian. Ya, apa? Apa? Angkat tangan dulu. Ya. Oh, selawatnya, Masya Allah. Selawatnya beliau kenapa? Bagus suaranya. Masya Allah. Selawat yang beliau lantunkan apa? Ada yang tahu? Pokoknya selawatan gitu ya. Berikutnya yang lain. Tidak boleh selawatannya bagus, boleh. Apa lagi? Putri putra udah rebutan, siapa duluan? Ayo sudah. Ayo cepat, angkat tangan dulu baru menjawab. Pelajaran yang kalian dapat dari acara tadi malam. Ananda belajar berani mengungkapkan kebaikan, karena kalau itu kebaikan orang lain mendengar dan kemudian terpengaruh, kalian dapat pahala ya. Seperti jawaban yang pertama tadi ya, kelahiran Rasulullah, jangan sampai di situ. Kelahiran Rasulullah itu sangat penting Ustadz, karena beliau lahir ya untuk rahmat sekalian alam, sehingga manusia akan mendapat kebaikan dan menjadi baik karena diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus selawat, jangan berhenti selawatnya saja. Dengan berselawat terasa kita makin cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada pelajarannya. Nah, berikutnya semangatnya Ahlul Quran. Baiklah, saya minum dulu, saya agak seret tenut saya. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih nih, hangat bagus nih. Bismillah. Pada kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan bahayanya menjauhi Al-Quranul Karim. Apa? Bahayanya menjauhi apalagi menentang Al-Quranul Karim. Ananda, kalau ada di sebuah perusahaan atau di kantor, bahkan bisa juga di Al-Hikmah, kalau ada yang melanggar dipuji, itu terpuji atau tercela. Melanggar aturan Al-Hikmah misalnya itu terpuji atau tercela? Tercela. Melanggar aturan di kantor terpuji atau tercela? Tercela. Bagaimana kalau melanggar Al-Quran? Terpuji atau tercela? Atau sangat tercela? Nah, ingat dulu Ananda semua itu. Ini prinsip Ananda. Kalau kalian di Al-Hikmah
taat dengan peraturan al-hikmah bagus. Maka itu mendorong kita untuk taat kepada petunjuk Allah. Itu harus ananda semuanya. Ya. Ayat yang kita bahas pagi ini di surah Toha ayat 124 126. Ya. Ada yang bawa Al-Quran? Enggak. Oh, sudah hafal berarti, alhamdulillah. Ada yang mau baca surah Toha ayat berapa tadi? 124 126. Ada yang baca? Ya, saya bantu ya. Ya mungkin tadi kebanyakan hafalannya, saya numpuk hafalannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Ingat ananda, kalau kita tilawah Quran atau mendengarkan Al-Quran dibacakan, kita harus ingat itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman yang paling penting kita dengarkan, mengalahkan seluruh ucapan manusia. Ingat loh ananda semuanya, ingat. Dan saking pentingnya ayat itu dibaca. Kalau dibaca per huruf dapat pahala berapa? 10 kebaikan. Subhanallah. Bahkan kalau mendengar saja, apa ayatnya? Ada yang tahu? Mendengar saja berpahala juga. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepadamu, maka diam dan dengarkanlah agar kalian mendapat rahmat. Tuh ananda semua. Halo. Semangatnya. Iya. Barang siapa waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, itu dari ajaran Al-Quran. Terima kasih ya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini anda semuanya ya, ingat-ingat lo ya. Ada iklan lewat ya. Sungguh dia pasti merasakan hidup yang sempit. Ma'isyatan dongka. Terus itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kami kumpulkan orang-orang yang menentang firman Allah, ayat-ayat Allah, dalam kondisi buta. Nanti di akhirat dalam kondisi buta. Kaget mereka. Qala, mereka bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Ya Allah, kenapa kami buta? Dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal kami waktu dulu di dunia dalam keadaan melihat. Allah jelaskan, qala, ya, Allah menjawab, demikianlah akibatnya, begitu kan? Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, Al-Quran, ya, kamu lupakan. Kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu dilupakan oleh Allah. No reckon kalau bahasa sekarang, ya, nggak direken, nggak diperhatikan. Apa? No what? Tidak ada apa-apa. No what ya. Baik. Demikianlah kami balas, ya, orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Robnya. Sungguh azab di akhirat sangat pedih dan kekal. Naudzubillahi min zalik. Anda semua, jadi kalau kita ingin hidup ini enak, bahagia, mulia, bagus, kita harus ikuti apa? Al-Quran. Itu aja. Coba saya tanya, kenapa kalau kita mengikuti Al-Quran dijamin bahagia, untung, mulia? Kenapa? Ada yang mau jawab? Logikanya apa coba? Coba, siapa yang temu logikanya coba? Belajar ini, ya. Kalian belajar terus, ikuti apa yang Ustaz tanyakan ini, biar kita kalian latihan berlogika, memakai akal sehat. Makasih lagi, Masya Allah, nggak kena habis-habis ini. Gimana makannya ya? Ya sama terus mau makan gimana ya? Iya. Oh, dibagi-bagi nanti ya sama ini. Baik, tenang, baik. Baik, anak ayo, putra atau putri rebutan, terserah. Apa yang kita pahami sampai kalau kita menentang Al-Quran hidup kita menjadi sempit? Ya kan begitu kan? Atau sebaliknya, berarti kan kalau ingin hidupnya lapang, bahagia, indah, serba menguntungkan, maka ikuti Al-Quran. Kenapa bisa demikian kira-kira, yuk? Ya, putra putri silakan. Apa yang kita pahami? Tidak apa-apa, kalian salah jawab, nggak ada masalah. Namanya belajar. Ayo yang mau belajar menjawab walaupun salah, dihargai. Nggak jawab, nggak dihargai. Nah, ya. Kenapa hidup kita ini dijamin bahagia, mulia, untung kalau kita mengikuti Al-Quran? Dan sebaliknya, hidup kita akan sengsara kalau kita menjauhi Al-Quran. Kenapa? Apa logikanya? Apa yang kalian pahami? Coba, halo, halo, ayo belajar, kita berpikir. Yang salah menjawab akan saya kasih. Nah, yang salah saya jawab. Bener? Ya, ini sama juga ya. Ayo silakan. Silakan. Yang benar menjawab atau salah terserah. Ada siap satu lemparan jeruk dari emas. Kuning kan ya? Emas ya. Silakan siapa? Karena firman Allah. Terus kenapa? Nggak apa-apa. Ya sudah, sini, maju yang jawab, sini. Loh, sini jawab. Loh, nggak mau. Masa saya lempar, kan nggak, kurang adab nih ustadznya. Mau lempar, ayo bro, tangkap, nggak enak kan? Kalau pas kena, kalau kena hidungmu nanti peok, hidungnya pesok gitu. Sini. Siapa namanya? Hah? Farhan.
Fardan. Oh, fardan. Wih, aku sendiri fardan. Ya betul, ada ayatnya. Farda itu kita datang pada hari kiamat sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita. Termasuk ketaatan kita kepada Al-Quran yang nolong kita. Kalau kita nggak taat, sengsara nanti di akhirat. Ini fardan yang soleh. Iya. Tepuk tangan berfardan. Makasih jawabannya ya. Karena firman Allah. Gampang jawabannya kan. Ada lagi jawaban yang lain. Nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Kenapa? Kalau kita ngikuti firman Allah, Al-Quran, ya kita bisa bahagia, beruntung, mulia. Biasanya kalau yang agak serem-serem itu apa? Manis biasanya. Iya, saya biasa makan itu manis. Apa? Oh, mau anggur. Oh iya betul. Yang salah jeruk, yang benar anggur ya. Ya betul. Ya betul. Terima kasih. Anggurnya satu tuh. Ya udah gampang. Ayo siapa? Andi. Angkat tangan dulu, Ya, karena Al-Quran ya betul. Al-Quran adalah pedoman kita. Iya betul, pedoman ya. Iya sudah kurang tepat tapi boleh. Jeruk. Siapa namanya? Siapa? Dahlan. Vivi, sini Vivi. Vivi. Saya mendekat sini, Vivi. Sini loh, Vivi. Cepat. Nice. Alhamdulillah. Terima kasih ya Vivi jawabannya ya. Oke, afwan. Oke. Sekali lagi yang tadi sudah agak benar ya, nggak salah. Agak ya. Yang benar tuh gimana ya, Pak? Ayo, putra putri, sekali lagi. Pasti loh, kalau kita ikut Al-Quran pasti bahagia. Pasti untung. Nah, coba, Ustadz buat perumpamaan ya. Ya, biar kalian paham maksudnya. Kalian kalau sakit gigi, berobatnya ke dokter gigi atau dokter jantung? Nah, kenapa enggak ke dokter jantung? Kenapa ke dokter gigi? Nah, itu gambarannya ya. Ayo cepat. Itu benar dapat anggur satu. Satu butir. Itu tak. Oh, katanya. Ya tenang aja. Ayo. Itu gambarannya ya. Untuk jawabannya apa? Ayo kan tergambar kan? Kenapa kita nggak ke dokter jantung, kenapa? Ya makanya apa jawabannya? Itu gambaran sederhananya. Ya itu ya. Yang kuat. Yang keras suaranya. Belum tepat. Tapi sini. Nih. Siapa namanya? Daniel. Wih, nama Nabi juga Daniel. Makasih Daniel. Baik. Udah kalau gitu jangan teruskan karena waktu kita ya. Ananda, kenapa kalau sakit giginya ke dokter gigi? Karena memang dokter gigi yang paling paham tentang gigi. Nah, siapa yang menciptakan kehidupan ini? Siapa? Allah. Berarti Allah yang tahu hidup yang baik mana, hidup yang buruk mana, kan Allah yang tahu karena Allah yang menciptakannya. Kan gitu jawabannya, sederhana. Maka tidak benar kalau kita mengikuti peraturan dan
pedoman yang lain yang tidak menciptakan hidup. Nah, ayo, siapa yang menciptakan kehidupan? Kan Allah saja. Masa kita mengikuti petunjuk yang lain? Nah, akal sehat kita tidak teruji kebaikannya kalau kita tidak taat kepada Al-Quran. Itu Anda semuanya. Maka kalian belajar di Al-Hikmah, diantaranya belajar untuk hidup bahagia, hidup mulia, karena kita mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang tadi ya. Jadi orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah pasti hidupnya apa tadi? Dongka, sempit. Nah, siapa yang ingin merasakan dan membahas sedikit aja, itu kok hidup yang sempit. Siapa yang ingin merenungkannya sehingga nyes di hatinya, hidup yang sempit. Ayo, hidup yang sempit, jelaskan, terserah pokoknya gimana. Ingin hidup yang sempit? Lah iya, kenapa kamu nggak mau? Nah, jelaskan coba. Angkat tangan, angkat tangan. Sekali terakhir untuk hadiah nih ya. Kenapa hidup yang sempit kalian nggak mau? Karena jauh dari rahmat Allah. Boleh kan? Pokoknya jawab toh nih. Siapa namanya nih? Oh, Hawa. Nggak pakai Siti? Oh, Masya Allah, nggak hafal. Baik. Kalau kalian pakai sepatu sempit enak nggak? Oh. Kalau baju sempit enak nggak? Misalnya mestinya L pakai baju S kecil. Nah, nggak masuk. Kalaupun dipaksa, sempit itu sesak napasnya. Ayo, tinggal di kamar yang ukuran setengah meter kali setengah meter. Ayo, gimana coba? Sempit kan? Makin sempit lagi, ukuran 2 cm kali 2 cm. Loh, ya apa jadinya? Artinya gambarannya seperti itu. Nggak enak, tersiksa namanya kan? Kalau pakai yang sempit. Sepatu kita pakai yang asalnya yang nomor 28 misalnya pakai 20. Ya Allah, gimana? Harus dipakai. Akhirnya masuk sedikit terus jalan berdarah, nanti sakit. Makin lama pakai sepatu itu semakin tersiksa. Semakin lama menjauhi Al-Quran semakin tersiksa. Makanya jangan lama-lama nggak baca Quran, jangan lama-lama nggak belajar Quran. Bahaya, serius. Makin lama kalian tilawah Quran, semakin terasa kebahagiaan. Semakin lama kalian menghafal Quran, semakin terasa keuntungan kita dalam hidup ini. Seger, luas hidup kita. Itu dia hidup bersama Al-Quran, hidup makin bahagia. Makanya kalau ada keluarga yang hidupnya berantakan, ya, yang hidupnya tidak bahagia, pertanyakan hubungan keluarga itu, entah ayah, entah ibu, entah anak, dengan Al-Quran. Apakah ada suara-suara tilawah Quran di rumah itu? Nah, itu pertanyakan itu. Makanya kamar-kamar yang sering dibacakan Quran itu beda rasanya dengan suasana dengan yang tidak ada bacaan Quran. Insya Allah, saya minta maaf ya, pasti kalian betah di Al-Hikmah karena tempat ini sering ada suara-suara bacaan Al-Quran. Subhanallah. Iya, serius. Itu dia Anda semuanya.
Nah, mulai hari ini saya minta kepada kalian, setiap kalian berhubungan dengan Al-Quran, baik tilawah, baik tahfidz, baik tadabbur, kita senang karena ini kebahagiaan. Kita senang karena ini keuntungan. Kita senang karena ini kemuliaan. Termasuk kita kumpul seminggu sekali di sini atau taklim ini, kita senang karena ini akan menenteramkan hidup kita. Begitu. Semangatnya. Nah, itu dulu. Berapa ayat tadi? Ya. 2 ayat ya. 24, 25, 26. 2 ya. 3 ayat berarti ya. Ustadz tutup dengan sebuah ayat pendek yang menggambarkan bahayanya orang yang menjauhi Al-Quran. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Surah Al-Hadid ayat 9. Siapa yang mau sedikit mengambil pemahaman dari ayat ini yang kalian rasakan, coba Ustaz ingatkan saja. Oh, ayat ini intinya ini. Nah, boleh. Ayo, saya baca ulang lagi ya, pelan-pelan ya. Kalian coba renungkan ini gitu ya. Apa walaupun nggak sempurna terjemahannya, ayat ini menunjukkan begini. Coba ya. Ustaz ingin tahu aja ya. Saya ulang pelan-pelan ya. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ayo, angkat tangan. Ayo. Ini harus pas ini. Walaupun enggak sempurna boleh. Halo. Ya sudah. Artinya dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas benarnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Siapa yang ingin membuat perumpamaan sehingga merasakan pentingnya ayat ini? Perumpamaan, silahkan. Membuat perumpamaan yang kalian alami sehari-hari sehingga terasa bedanya kalau bersama Al-Quran dan tidak bersama Al-Quran. Sesuai dengan ayat tadi. Ayo, ada yang nyambung nggak langsung? Siapa yang merasa sesuatu ketika Ustaz terjemahkan, saya ulang lagi ya. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas sebenarnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Langsung tergambar apa di benak kalian? Ada yang mau merasakan apa yang dirasakan sendiri? Halo? Sedang di mana ini? Halo? Siapa itu? Nah, lu dia. Baik. Ananda, kalau kita bersama Al-Quran itu seperti dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Pernah nggak Alikmah ini lampunya mati waktu malam hari? Gelap total mati. Pernah? Pernah nggak? Sering? Oh, sering. Senang nggak kalau gelap nggak ada kelihatan cahaya? Senang nggak? Oh. Cepat tidur. Pada waktu belum tidur ya. Kita sedang belajar, mati lampu gelap gulita, senang nggak?
Rasanya apa? Beda kan dengan yang ada cahaya? Nah itu maksudnya, gambaran coba seperti itu. Sederhana. Sekarang terang benderang, enak kan? Kelihatan mana yang ganteng, mana yang cantik, mana yang kelihatan serius, mana yang main-main kelihatan gitu ya. Semuanya jelas kalau ada terang benderang, sehingga kalau jelas kita tidak salah, kita tidak tersesat. Jalannya jelas, ya. Kalau gelap gimana? Nabrak kita kan, jalan tuos, bahaya kan? Kalau ada lubang, kita terjerumus, bahaya banget, ngeri cuma sekali. Ya, ananda semua. Ayo, kalau tidak ada matahari nggak bersinar sehari, kira-kira apa yang terjadi? Nggak, artinya bukan nggak sinar, padam. Jadi kan sumbernya energi panasnya kan dari matahari ya. Coba mataharinya padam 1 jam, apa yang terjadi? Mati, bukannya gelap. Karena dingin. Matahari kan masih bersinar terus kan, ada kutub utara, ada esnya kan. Apalagi nggak ada matahari, coba apa yang terjadi? Mati kita, beku. Jadi dalam kegelapan orang mati, dalam cahaya orang hidup. Jadi kalau ada orang hidup tanpa Al-Quran, itu mayat yang sedang berjalan. Pocong yang lagi berjalan. Nauzubillahi min dzalik. Lu mengerikan kan? Serius loh, betul nggak? Rasakan ya. Coba jawab semuanya. Kalau ingin bahagia, jawabannya apa? Yang putra coba. Kalau ingin bahagia, iya boleh, terserah. Kalau ingin bahagia, hidup bersama Al-Quran. Kalau ingin mulia, hidup bersama Al-Quran. Kalau ingin mulia, ini yang hidup cuma berapa orang ini ya? Yang jawab cuma 4 orang. Yang lainnya lagi hafalan ya, lagi langsung hafalan Quran ya kan? Luar biasa. Semangatnya. Kalian ini lucu-lucu semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah, bahagia bersama Al-Quran hari ini. Baik, itu juga mungkin ada ananda yang ingin ditanyakan, tiba-tiba ada yang ingin disampaikan juga boleh, bebas. Mau nanya, mau nyampaikan sesuatu boleh, bebas. Mau orasi boleh, bebas. Jadi bersama satu bebas aja ya, jangan terikat dengan rasa malu, dengan malu dalam berbuat jahat, berbuat buruk baru malu ya. Silakan yang putra ingin nanya atau ingin menyampaikan sesuatu. Yang putri. Baik, kalau tidak ada cukup ya. Mudah-mudahan hari ini hari terindah kita semua, hari terbaik kita semua, hari yang sangat menggembirakan kita semua, karena kita hidup bersama Al-Quran. Siap hidup bersama Al-Quran? Siap berjuang bersama Al-Quran? Siap mulia bersama Al-Quran? Siap bahagia bersama Al-Quran? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak dia dia nggak sadar lihat, dia lihat terus ini. Assalamualaikum.